Ternyata ini dia alasannya kenapa Pak Jokowi melaporkan para pembuat gaduh. Enggak biasa-biasanya Pak Jokowi merespon waktu dihina. Kenapa sekarang Pak Jokowi bahkan serius menyikat gerombolan ini? Terkuak ada satu misi tersembunyi Pak Jokowi untuk membantu Pak Prabowo Subianto dalam hal menyingkirkan para pembuat onar dan penyebar kegaduhan. Oke, jadi paham saya, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Terus Roy Suryo beraninya diwawancara di TV, tapi pas nggak ada saya mengatakan saya melacurkan. Saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Supaya tidak ada kesempatan bagi ahli tersebut untuk menipu kalian. Kecuali kalian senang ditipu. Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja. Kaliannya, ya kan dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep nih gimana. Jawabannya Bang, gimana? Ya silakan, makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Pak Ganjar Pranowo. Sekarang ke bawah 03 dulu ya guys ya. Bahkan sampai lemes tuh. Sudah lemes tapi Bung Roy tidak mau belajar dari pengalaman itu. Terus-terusan melakukan hal yang serupa ya. Ini soal kasus ini teman-teman ya, meme stupa waktu itu ya. Yang mana stupanya tuh merubah wajahnya Pak Jokowi. Sekarang pertanyaan saya kepada semuanya. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda. Karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Kalau saya sih membacanya gini, ini teori behavior ya. Jadi beliau ini kan lagi mau mencoba untuk si bocil jadi penggantinya kelak, entah itu 2029 atau mau maju jadi 2027 melalui sebuah kudeta mungkin kan gitu. Nah, mindset orang bahwa nanti ini yang menggantikan nih Pak Gemo ini cuma sementara aja. Nanti presidennya ini nih, kita dukung presiden yuk, jangan dimusuhi karena musuh kita itu jangan terlalu banyak dengan kekuatan rakyat yang terbelah-belah seperti ini. Yang masih menjadi musuh siapa sekarang? Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Ini para pembenci juga yang memang aku rasa pantas untuk segera disingkirkan. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Intinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Sudah tahu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan
seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Lu ada nggak presiden selama Indonesia merdeka ini, presiden yang lu dukung 100% full? Nggak ada. Nah ini. Atau yang mendekati sempurna lah. Soeharto gue demo dulu. Untung nggak hilang loh. Tapi Gus Dur ninggalin sesuatu loh, yaitu kemajemukan itu. Betul. Pak Harto meninggalkan infrastruktur. Habibie meninggalkan ide tentang 4.0 teknologi yang baru sekarang dibicarain tuh. Megawati misalnya ninggalin apa? Megawati ninggalin nama bapaknya tuh. Karena dia nggak mungkin dipisahkan dengan Soekarnoisme kan. Jadi SBY meninggalkan demokrasi. Zaman SBY nggak ada satu orang pun yang dibui karena berbeda politik. Nah sekarang Jokowi misalnya kita mesti pikirin ninggalin apa? Masa ninggalin infrastruktur kan? Infrastruktur kan bagian gampang untuk dibongkar ulang kan. Di Korea, Jepang jembatan-jembatan dibongkar ulang tuh. Di Amerika yang namanya highway segala macam banyak yang sepi tuh. Jadi nggak mungkin legacy Jokowi itu pada infrastruktur tuh. Apa legasinya? Yang nggak ada itu. Ekonomi buruk, pendidikan buruk, demokrasi buruk. Jadi orang mungkin akan ingat Jadi Pak Jokowi diingat sebagai Pinocchio misalnya. Jadi kan nggak enak kan? Ya, jadi lu mengatakan bahwa yang paling buruk saat ini adalah saat di pemerintahan Jokowi. Memang. Mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Nah jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali. Ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu, Pak Amin Rais itu adalah seorang yang bisa menghancurkan, tetapi gak bisa ngebangun. Jadi bisa menghancurkan Orde Baru yang bertahan lama sekali di Indonesia itu bisa. Tapi pas dia ngebangun, dia gagal. Dia ngebangun koalisi dengan orang-orang besar pada waktu itu. Ternyata hanya sumur jagung, sebentar sekali. Dia dengan Sri Bintang Pamungkas musuhan. Kemudian dengan Gus Dur dikutuk. Dengan Ibu Megawati juga dijauhin. Dan akhirnya beliau tuh gagal gitu dalam upaya membangun zaman baru setelah zaman lamanya dihancurkan. Jadi ini beda sama Batosai gitu. Kalau Batosai kan saya ingin membangun zaman baru bukan menghancurkan zaman lama gitu ya. Nah kalau Pak Amin Rais kebalik, saya berhasil menghancurkan zaman lama tapi nggak bisa ngebangun yang baru gitu. Jadi reformasi itu gagal. Bahkan ketika beliau mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional, itu partai itu tuh hanya ada di posisi kelima dengan perolehan suara sekitar 7 jutaan. Jadi sedikit sekali. Kalau misalkan backgroundnya Pak Amin Rais itu adalah Muhammadiyah, kan seharusnya ada 28 juta orang yang nyoblos gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Kenapa seperti itu? Ya beliau ternyata memang gagal untuk membangun sebuah koalisi besar gitu, gagal untuk bisa memanage kekuasaan yang sudah ada di depan mata untuk dikuasainya, dimilikinya gitu. Jadi bikin PAN, nyedot sama orang-orang fakir miskin untuk milih dia gagal karena kalah sama PDIP yang jualan partai wong cilik. Kemudian nyari suara dari kaum muslimin kepepet sama PKB karena kalau misalkan PKB dan sebagainya kan bisa mengeksploitasi kiai untuk bisa menyedot suara-suara dari rakyat gitu ya. Nah kalau dari Muhammadiyah kan nggak bisa yang kayak gitu. Kemudian dari kalangan non muslim udah jelas nggak akan milih Amin Rais gitu ya. Jadi sebenarnya Amin Rais pada waktu itu gagal juga dan iya akhirnya pada akhir-akhir masa itu
Amin Rais justru malah menjadi musuh bersama yang digunjingkan banyak tokoh-tokoh nasional pada waktu itu gitu. Bahkan yang dikutuk sama Gus Dur itu preman-preman itu akan jadi gelandangan politik seumur hidupnya gitu. Nah, preman-preman yang dimaksud itu kan diantaranya adalah Pak Amin Rais. Karena konteksnya pada waktu itu preman-preman yang dimaksud Gus Dur itu adalah orang yang melengsarkan dirinya dari jabatan presiden secara inkonstitusional gitu. Nah, itu kan di gembong teratasnya itu ada Amin Rais gitu. Maka tuduhan itu kayaknya memang buat dia. Nah, jadi kita dalam hal ini mengetahui bahwa betapapun ada seorang yang sangat luar biasa berjasa buat Indonesia, di mana beliau menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan reformasi, ya di antara semua upaya dari pihak yang lain, ternyata beliau juga punya masalah karena berhasil menghancurkan tapi gagal membangun ternyata tidak lebih baik. Dan sampai sekarang ide-ide reformasi, ide-ide tentang pembaharuan, bahwa misalkan tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada kolusi, sepertinya jauh dari harapan. Sekarang ternyata masih berlaku seperti itu. Ya, tapi semoga kita ke depannya bisa menjadi lebih baik. Nah, ini nih aku sepakat yang dikatakan beliau ini. Mbah Amin Rais itu, kalau dipikir-pikir orang yang cuma bisa menghancurkan aja. Dan aku rasa ini bukan hanya Bang Rais, tapi barisan-barisan pembenci itu, bisanya mereka itu menghancurkan aja, nggak bisa membangun. Sekarang coba kita pikir-pikir lagi, teman-teman, dari barisan orang-orang yang sudah kita tonton tadi. Mulai dari orang yang dilaporkan Pak Jokowi, hingga orang yang biasanya menyuarakan ketidaksukaannya. Rekam jejaknya, adakah prestasinya gitu? Adanya justru rekam jejak ketika dia ditahan. Ya kan memang dia tuh sukanya buat owner, makanya kali ini Pak Jokowi nggak bisa diam lagi. Kali ini Pak Jokowi nggak bisa diamin mereka-mereka lagi karena ini beresiko menghalangi Pak Prabowo Subianto dalam pemerintahannya nanti. Itu tujuannya Pak Joko itu untuk membantu Pak Prabowo Subianto. Dan kalau kalian ingat Pak Prabowo ini sudah beberapa kali ya mengatakan bahkan di saat pidatonya perdana ketika Pak Prabowo Subianto ini menjadi presiden, Pak Prabowo langsung menyinggung soal persatuan. Ya, dibutuhkan Indonesia itu persatuan, tapi susahnya apa? Masih banyak orang-orang yang berusaha untuk memisahkan antar pemimpin, mengadu domba, dan lain sebagainya. Iya kan, teman-teman? Gimana nih kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih. Karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir, aku Erni Sitorus pamit undur diri. Sampai jumpa. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Berkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih.